Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya latihannya. Kita sekarang masuk ke nomor 31. Oke, kisi-kisi adalah peserta didik dapat menentukan kelompok getaran bunyi berdasarkan frekuensi. Nah, jadi kalau klasifikasi bunyi berdasarkan frekuensi ya ada tiga. Jadi kalian harus ingat ya, harus ingat. Ada tiga apa saja? Ingat nggak? Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik. Nah, infrasonik itu adalah bunyi yang kurang dari 20 Hz. Jadi ini kurang dari 20 Hz. Kemudian yang di tengah-tengah itu ada audiosonik. Jadi audiosonik itu bunyi yang kita dengar. Jadi manusia itu mendengarnya ya yang audiosonik gitu ya. Yaitu adalah 20 sampai 20 ribu Hz. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah ultrasonik, di mana frekuensinya adalah lebih dari 20.000 Hz. Oke, nah ketiga ini yang diacu apa sih? Kita lihat satuannya Hz, Hz, Hz. Berarti yang dilihat adalah frekuensi, maka sesuai dengan kisi-kisi yang menentukan kelompok getaran bunyi berdasarkan frekuensi. Pak, kalau seandainya nanti yang diketahui bukan frekuensi bagaimana? Seandainya kok yang diketahui itu adalah sebuah bunyi punya panjang gelombang sekian, kecepatannya sekian, ya berarti tetap dicari frekuensinya. Contoh, misalnya kok diketahuinya adalah bunyi dengan lambda atau panjang gelombang 5 meter gitu aja ya. Kemudian dan cepat rambatnya 340 meter per second. Ya mau nggak mau tetap dicari frekuensinya. Nah, rumusnya apa? V sama dengan lambda dikali F. V-nya 340, lambdanya 5, F-nya berapa? Oke, berarti ya tinggal dihitung 340 dibagi 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan berapa berarti ini? 68 Hz. Gitu ya. Itu kalau diketahui gini. Kalau diketahuinya periode bagaimana, Pak? Misal periode gelombang bunyi gitu ya. Periode gelombang bunyi misalnya 0,01 second gitu ya. Maka frekuensinya berapa? Kalau mencari frekuensi dari periode itu lebih gampang. Kenapa? Rumusnya adalah F sama dengan seper T. Nah, ya berarti seper 0,01. Jadinya 100 Hz. Oke, Bapak rasa ini pasti sudah paham semua ya. Kita langsung next ke soal berikutnya. Baik, menentukan sifat bayangan sesuai gambar. Jadi kan kalau cermin itu ada tiga macam ya secara umum ya. Cermin itu kan ada tiga macam. Cermin. Yang pertama adalah cermin datar. Kalau cermin datar itu sifat bayangannya sudah pasti. Apa? Maya, kemudian tegak, kemudian diperbesar apa diperkecil kalau cermin datar? Sama, sama besar. Jadi kalian kalau bercermin di depan cermin yang datar ya sama besar. Nggak mungkin kalian kok, oh kok saya gendutan ya Pak gitu. Ya itu memang seperti itu. Kok saya jadi kurus banget ya Pak? Ya itu memang seperti itu karena cermin datar itu tidak mengubah ukuran. Jadi dia itu tetap sama sama besar. Oke? Nah, selanjutnya cermin cembung. Ini Pak Haji tulis dulu yang sifat bayangannya cuma satu. Kalau cermin cembung yaitu adalah maya, tegak, diperkecil. Oke ya. Jadi kalian kalau melihat di spion, nah, pasti semuanya Bapak rasa entah yang udah bisa naik motor atau belum, atau
Ya intinya pasti pernah lah melihat atau ngaca di spion gitu. Jadi kalau kalian ngaca di spion itu nanti kelihatannya di dalam spion itu ukurannya akan menjadi lebih kecil dari yang asli. Oke ya, itu sifatnya cermin cembung. Kalau cermin cekung bagaimana Pak? Nah, cermin cekung itu kan ada ruang-ruangnya ya. Misalkan gini nih, ini sama kayak cermin cembung, cuman kalau cermin cembung itu kan satu, jadi nggak usah dihafalkan lagi karena ya cuma satu, itu yang dihafalkan cukup ini. Ini ada titik fokus, ini ada jari-jari, disimbolkannya bisa R atau bisa 2F lah, sama saja. Nah, di sini ruang satu, di sini ruang 2, di sini ruang 3, dan di belakang cermin ruang 4. Kalau sifatnya cermin cekung itu tergantung posisinya. Kayak kalau kalian ngaca di sendok di posisi yang melengkung ke dalam, nah itu nanti ya akan berubah-ubah. Kalau kalian dekatkan, jadi coba saja jari kalian dekatkan, kalian tempelkan, itu nanti akan tegak. Tapi kalau kalian jauhkan nanti akan kebalik. Jadi kalian kalau ngaca di cekungannya sendok itu akan kebalik. Biasanya seperti itu. Kan itu sebenarnya tergantung posisi, cuman kalau yang tegak itu yang di sini. Oke, kalau di ruang satu, untuk ini untuk cermin cekung ya. Kalau dia bendanya di ruang satu, benda di ruang satu otomatis nanti bayangannya di ruang 4. Maka ya ini akan maya tegak diperbesar. Ini cermin cekung. Nanti kalau bendanya di ruang 2, jadi di ruang 2 itu adalah di antara fokus dan 2F. Nah, ini nanti bentuknya adalah nyata terbalik diperbesar. Nah, kalau bendanya di ruang 3 itu nanti akan nyata terbalik diperkecil. Oke, nah ini jadi dipelajarin ya. Terlebih yang ini cermin datar dan cermin cembung itu kan cuma satu sekali hafal. Jadi ya sering keluar cermin datar atau cermin cembung. Sifat bayangannya. Oke, cermin datar dan cermin cembung. Ya meskipun cermin cekung ya harus dihafalkan juga, cuman diutamakan itu. Oke, next. Menentukan sifat bayangan sesuai ilustrasi. Berdasarkan ilustrasi ya ini tadi, jadi misalnya kok benda diletakkan di antara cermin dengan fokus, jadi ini fokus ya. Nah ini adalah pusat kelengkungan atau 2F. Jadi gini, F itu namanya adalah titik fokus, ini nggak boleh lupa. F itu titik fokus atau api, titik api. Sedangkan kalau 2F itu banyak simbolnya, kadang disimbolkan R, boleh-boleh saja, kadang disimbolkan M, itu boleh-boleh saja, ini artinya sama. Oke ya. Ini 2F RM itu artinya apa Pak? Artinya adalah jari-jari atau pusat kelengkungan. Nah, yang biasanya soalnya ini diilustrasikan. Jadi soalnya jika benda di antara cermin dan fokus. Lah, berarti ruang berapa? Ini cermin, ini fokus. Di sini ruang satu. Jadi tinggal dicek lagi. Oh, ruang satunya ini gitu ya. Kemudian F ke 2F. Nah, ruang berapa? Ruang 2. Jadi fokus ke pusat kelengkungan ruang 2. Kita cek bentuk bayangannya seperti ini. Kemudian misalkan benda berada berjarak lebih dari pusat kelengkungan dari cermin ya, berarti di ruang 3. Nah, seperti ini bentuknya ya. Ini tinggal dihafalkan lagi. Kemudian kalau misalkan Pak, kalau bendanya ada di ruang 4 Pak. Ya kalau kalian ngaca tapi di belakang cermin ya sampai kapanpun tidak ada bayangan. Ya coba kalian ngaca kok di belakangnya cermin gitu. Nggak mungkin ada bayangannya. Jadi kalau ada bayangannya nanti langsung lari atau langsung teriak panggil
siapalah yang ada di rumah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 34 sekarang. Peserta didik dapat menentukan gambar lensa sesuai sinar istimewa. Oke, nah jadi ini dihafalkan ya. Gambar sesuai sinar istimewa. Ini cermin cembung, yang ini cermin cekung. Jadi ya sebenarnya hampir sama sih nih. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju fokus. Sinar datang menuju fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi sumbu utama itu yang hitam ini. Sinar datang menuju pusat lensa tidak dibiaskan, tapi diteruskan gitu ya. Nah, ini juga sama, cermin cekungnya juga sama ini. Kalau menuju pusat lensa langsung. Nah, ini kebalikannya. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari fokus. Sinar datang menuju fokus dibiaskan sinar datang seolah-olah menuju fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi gambarnya ini dihafalkan. Jadi kalian lihat aja nanti kalau ngerjain soalnya, oh iya, yang ini sinar istimewa. Oh, ini nggak sesuai lah, berarti bukan gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Peserta didik dapat menjelaskan sinar istimewa sesuai gambar. Nah, itu tadi ya, dibaca lagi ini nanti atau dilihat lagi lah. Oke ya, sekali lagi untuk kisi-kisi yang nomor 35 ini tadi masih nyambung dengan nomor 34 ya. Jadi ini bacanya, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju fokus. Yang berikutnya, sinar datang menuju fokus dibiaskan sumbu utama. Sinar datang menuju pusat lensa diteruskan gitu ya. Kalau yang cermin cekung, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari fokus. Sinar datang seolah-olah menuju fokus. Jadi sinar datang seolah-olah menuju fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang menuju pusat lensa diteruskan. Oke, itu untuk menjawab soal nomor 35 nanti. Oke, berikutnya nomor 36. Disajikan gambar bagian kamera, peserta didik dapat menunjukkan bagian sesuai dengan fungsi. Oke, jadi secara sederhana, paling sederhana, kamera itu gini nih. Nah, itu adalah bagian-bagian kamera. Yang pertama itu namanya adalah film. Ini bukan film yang ditonton Avengers gitu, bukan. Tapi kalau kalian punya kamera dan mengamati dalamnya ya, itu ada tempat pembentukan gambarnya, itu namanya film. Jadi film itu fungsinya adalah terbentuknya bayangan. Jadi tempat terbentuknya bayangan, tempat terbentuknya bayangan. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini Pak Haji kurang paham ya. Ini bagian apa mungkin shutternya ya, ini buat memutar diafragma. Ya kurang tahu lah. Yang ketiga lensa. Nah, jadi ini untuk fungsinya membiaskan bayangan. Jadi agar bayangannya nanti tepat terbentuk di film itu, biar nggak blur atau biar jelas. Yang keempat itu adalah diafragma. Diafragma yaitu untuk mengatur cahaya. Oke ya, lanjut. Menghitung frekuensi dan cepat rambat gelombang. Oke, baik. Soalnya adalah menghitung frekuensi dan cepat rambat gelombang. Oke, ada beberapa rumus frekuensi, yaitu adalah F. Jadi yang ada F-nya ya. Jadi kalau bicara rumus frekuensi ya rumus yang ada F-nya. Yang pertama adalah F sama dengan seperti. Nah, jadi ini kalau udah tahu periodenya bisa tahu frekuensi juga. Yang kedua adalah V sama dengan lambda dikali F. Jadi kalau sudah tahu V sama lambda ya bisa juga tahu frekuensi. Oke, tapi di sini belum diketahui cepat rambat ya. Jadi, misalnya nih kan ini diketahui. Kita cari dulu periode. Periode itu apa sih Pak? Periode adalah
T per N. Jadi waktu total dibagi jumlah gelombangnya. Nah, pakai itu aja yang paling gampang. Oke, kita cek atau kita pakai satu gelombang aja biar gampang ya. Jadi kan kalian itu sebenarnya boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai yang ini, boleh, tapi harus konsisten. Maksudnya bagaimana Pak? Kan satu gelombang itu satu bukit satu lembah. Nah, berarti dari A sampai C itu satu gelombang. Artinya kalau A sampai B saja itu cuma setengah gelombang. Kalau A sampai D, jadi bukit, lembah, bukit, berarti 1,5 gelombang. Nanti jawabannya sama semua. Nah, kita pakai aja sampai yang C gitu ya. Sampai yang C ada berapa gelombang ini? 1. Waktu yang diperlukan 1,5 detik. Ya udah, berarti 1,5 detik dibagi 1 jadinya ya 1,5 S. Nah, kalau sudah tahu periode frekuensi ya gampang, tinggal seper T, berarti seper 1,5 kayak ini, atau 2/3 Hz gitu ya. Oke, kemudian berikutnya udah ketemu frekuensi, kita akan mencari cepat lambat atau V. Nah, lambda yang dicari, kita butuh lambda. Oke, kita cari dulu lambdanya. Kalau gitu lambda itu rumusnya adalah L per N. Panjangnya ini ada 30 cm. Kemudian banyak gelombangnya kan 1,5, 1,5, berarti panjang gelombangnya adalah berapa ini? Panjang gelombangnya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Nah, kalau gitu V-nya berapa Pak? Ya, V-nya tinggal lambda dikali F, berarti ya 0,2 dikali 2/3, jadinya ya 0,4/3. Ini angkanya memang mungkin jelek ya, karena Pak Haji asal comot ini tadi. Cuman cukuplah kalau buat sebagai contoh saja. Oke, tapi ada juga tipe soal lain tuh yang nggak diketahui lambda tapi diketahui V. Oke ya, jadi nggak diketahui lambda tapi diketahui V. Nah, sedangkan yang tanyakan cepat lambat gelombang, ya udah berarti kan langsung diketahuinya V. Misalkan V-nya 10 meter per second. Oh ya udah, berarti V-nya 10 meter per second. Kemudian kalau mencari frekuensinya lalu bagaimana Pak gitu ya. Ya karena nggak diketahui lambda, oh ya kalau mencari frekuensinya langsung aja dilihat dari sini. Ini tadi sama kayak yang ini. Oke ya, kadang ada soal seperti itu. Kita cek aja. Oke, next, selanjutnya ya. Menghitung jarak fokus dan perbesaran bayangan sesuai gambar. Oke, nah contoh soalnya seperti ini. Nah, ini kan benda. Jarak benda ke cermin cekung. Nah, berarti S-nya sama dengan 50 cm. Jarak bayangan, ini kan bayangan ya. Ini adalah bayangan. Berapa dari sini? Di sininya 50, di sininya 100. Ya berarti 150 cm. Lalu bagaimana mencari fokus? Ya seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. Ingat pesan Pak Haji kalau mengerjakan soal yang seperti ini turun ya. Jangan dilanjut sama dengan gitu, jangan. Sebenarnya boleh-boleh saja tapi rawan keliru karena lupa dibalik. Karena ini posisinya seper F bukan F. Ya kita ikuti aja lah. Seper F sama dengan seper S-nya adalah 50, seper S-nya adalah 100. Berarti seper F samain penyebutnya jadi 100, yang ini 2, yang ini 1, berarti seper F. Nah ini loh yang kadang bikin lupa loh. Tetap ditulis 3/100, padahal itu seper F. Kalau F nya sendiri itu adalah 100/3 cm. Mencari perbesaran bayangan, ya M sama dengan S aksen per S. 150 dibagi 53 kali, gitu aja. Oke, kita lanjut. Menghitung jarak bayangan pada gambar. Menghitung jarak bayangan ya sama, kita gunakan rumus itu tadi ya. Seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. Jadi rumusnya ini untuk mencari jarak bayangan. Yang dicari yang mana Pak? Berarti S aksennya. Oke, F-nya ini jangan lupa fokus atau F nilainya ada positif, ada negatif.
Kalau untuk cermin cekung, nah cermin cekung itu adalah positif. Nah, negatif adalah kalau cermin cembung. Gitu ya. Tadi kan soalnya sudah cermin cekung, jadi kita misalnya soal cermin cembung. Oke lah, kita bikin soal. Ini angkanya jelek, jadi ya karena Pak Acing asal langsung bikin ya soalnya ya. Jadi mungkin angkanya nanti jelek, kalau bagus ya berarti untung, alhamdulillah. Oke. Jadi jarak fokusnya misalnya kita buat 4 cm. Ini jaraknya adalah 12 cm. Misalnya seperti itu. Ini misalnya saja. Jika diketahui F min 4 cm. Loh Pak, kenapa kok min 4? Nah kan ini cermin cembung. Jadi kalau cermin cembung negatif. Oke, kemudian jarak bendanya itu adalah 12 cm. Ditanyakan jarak bayangan ya, 1 F sama dengan 1 S plus 1 S aksen 1 min 4 sama dengan 1 12 ditambah 1, maaf ada iklan. Nah, 1 S aksen. Gitu ya. Nah, 1 S aksen. Nah, ini berarti kan 1 min 4 min 1 12. Oke. Nah, kita samain penyebutnya. Minaknya ya 12. Karena ini minus, 12 bagi 4 kan 3 ya. Nulisnya min 3. Ini tetap min 1. Oke. Berarti 1 S aksen sama dengan min 4/12. S aksen adalah 12 dibagi min 4. Maka S aksennya adalah min 3 cm. Loh, kalau min berarti nyata atau maya Pak? Maya. Karena minus. Oke, next lanjut. Menghitung tinggi bayangan sesuai ilustrasi dan gambar. Tinggi bayangan biasanya itu dicari perbesarannya dulu. Jadi misalnya ya, ada cermin. Kita pakai cermin cekung. Nah, kemudian ada orang. Oke ya. Orang tingginya 170 cm. Di depan, misalnya ini ya, di depan cermin cekung sejauh 60 cm gitu misalnya, 60 cm ya. Jadi ini jaraknya 60 cm. Jika fokusnya cermin cekung 40 cm, maka tinggi bayangan gitu ya, maka tinggi bayangan berapa gitu ya. Oke, ya berarti tinggi orang 170. Kemudian jaraknya 60, fokusnya adalah 40. Nah, berarti kita harus mencari M dulu. Kenapa? Karena M itu adalah H aksen per H. Nah, tinggi bayangan dibanding tinggi asli. Nah, mencari M-nya bagaimana Pak? M sama dengan F S min F. Jadi F-nya 40, S-nya 60, min 40. Berarti M sama dengan 40 per 20. Berapa? 40 per 20. 2. Berarti diperbesar 2 kali. Nah, awalnya 170 cm berarti bayangannya menjadi berapa Pak? Ya menjadi 340 gitu ya. Jadi habis menjadi ketemu 2 kali, ini masih lanjut. M H aksen per H. M-nya 2, H aksennya nggak tahu, hanya 170. Berarti H aksen 340. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diulang-ulang ya, agar paham, agar bisa mengerjakan. Selamat berjuang, semoga nilainya bagus, naik kelas, lulus, dapat SMA yang diinginkan nantinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.